yang akan nangkep kotorannya. Cuma kalau kelamaan bikin gatel, habis itu dia bisa menyebabkan infeksi. Ya, bukan infeksi tapi infeksi. Nah, kalau udah terlanjur masuk, maka dia akan merangsang. Ini yang dirangsang. Bisa interferon, bisa tumor necrosis factor, banyak lah. Dah. Saya hanya menampilkan ini sebagai introduksi. Mohon maaf, ini ada yang mau ngambil duit dulu. Ya, ya. Ya. Pagi dong. Pagi. Dari Mandiri dong. Ya. Izin konfirm buat ekologi Irum. Ya. Ekologi Irum penyakit dalam Ya, ada transaksi 211 juta 188 ya dong. Ya, 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 dok. Ya. Mas Agus kan, makasih. Iya, sama-sama dong. Ya, bener kan? Minta duitnya ke gue. Bukan duit gue tapi. Oke, nah jadi ini tadi interferon. Untuk apa dikasih lihat ini? Supaya nanti kita bisa mengencourage kalau mau meneliti tentang virus yang terstimulasi di awal tuh apa sih gitu. Palingnya kita udah punya gambaran. Jadi basic pengetahuan seperti ini penting. Kalau orangnya demam, kalau orangnya itu kemudian mengalami reaksi radang seperti ada bengkak, kemudian rasa nyeri, apa sih yang keluar? Nah, ini kita lihat nih, interferon, dia bikin demam, bikin reaksi radang. Tapi saya langsung loncat aja ya, nggak usah goes to detail, karena nanti bisa 2 hari 2 malam. Tapi interferon itu sendiri secara tidak langsung juga punya efek anti-inflamasi, antivirus itu sendiri. Jadi makanya kenapa nggak semua hal itu harus dicegah, nggak semua hal tuh harus dilawan gitu. Ya buat yang jatuh cinta tanpa sengaja gitu kan, nah nggak berarti semua hal itu harus dihentikan, karena kadang ada efek positifnya. Pada saat interferon itu keluar, dia akan mencegah replikasi virus, dia akan kemudian merangsang sel-sel lain seperti makrofag, neutrofil, kemudian meningkatkan kapasitas sistem imun berikutnya untuk bisa memakan si virus yang masuk itu. Jadi everything always has two sides. Semua pasti ada dua sisinya, sisi bagus dan sisi buruknya. Nah, TNF juga begitu. Nah, pemahaman tentang ini sangat penting untuk kalau kita mau ngukur-ngukur sesuatu, kadang nggak bisa cuma sekedar ada atau nggak ada dianya. Itu satu. Yang kedua, kadang nggak bisa mengukur sesuatu hanya dengan melihat markernya aja tanpa membandingkan dengan klinisnya. Nah, itu dia. Jadi tolong ini menjadi basic kita untuk kemudian nanti melanjutkan ide-ide, membangkitkan ide-ide penelitian kita. Slide. Mas Yusuf, kenapa? Majuin dong slide-nya. Mas Yusuf. Oke. Nah, ya tadi ada interferon, ada tumor necrosis factor alpha, ada natural killer cell. Lihat nih, ya. Dia itu akan membuat sel jadi apoptosis. Apoptosis adalah programming cell death. Jadi badan kita itu sama Allah udah dibikin bahwa nggak ada yang hidup seterusnya. Sel kita juga begitu. Sel yang kecil-kecil itu ada program matinya, programming cell death. Jadi udah ada umurnya. Misalnya di kulit berapa hari, sel rambut berapa hari, sel liver berapa hari. Dan uniknya pada saat kita tidur, proses penggantian sel baru itulah optimum terjadi. Makanya kata Roma Irama, jangan begadang kecuali ada perlunya. Karena apa? Gimana? Nggak setuju buat? Setuju, Bu, setuju. Setuju. Jadi sekarang kita tidur aja, Bu. Tidur malam. Malam tidurnya. Konsep gelap terang dan mempengaruhi hormonal dan mempengaruhi respon perbaikan sel. Kalau terang-terang ini sih mendung ya, boleh-boleh lah kalau ngantuk-ngantuk dikit lah ya. Tapi jangan tidur sekarang. Jadi kalau sampai ngorok. Nah, setelah ini baru masuk ke adaptive immunity yang lebih jauh. Lihat tuh, dia akan mengaktifasi cytotoxic T cell, kemudian dia akan membentuk sesuatu sehingga mempermudah si sel itu untuk cepat mati. Kalau dia mati, virus yang ada di dalamnya mati juga. Nah, itulah repotnya badan kita itu. Seringkali dia membunuhnya itu sekaligus selnya dia bunuh. Daripada orangnya yang dia bunuh, mati gitu, mendingan selnya yang dia bunuh. Karena sel jutaan, orangnya cuma satu. Dan kalau dalam Islam membunuh satu orang seperti membunuh seluruh umat manusia. Karena satu orang itu buat kita cuma satu orang pasien kita aja, tapi dia bisa jadi bapaknya siapa, kakaknya siapa, anaknya siapa, dan lain-lain. Selanjutnya tetangganya siapa termasuk.
Nah, ya, jadi kalau bicara antibodi adanya lebih ujung lagi. Makanya kenapa nanti kalau yang mau hamil nih, kan katanya banyak yang mau nikah nih, atau ada yang mau ngelamar terus habis itu mau hamil, terus mau cek-cek terus yang dicek tuh antibodinya, ntar IgG, IgM, IgG positif positif, sudah panik duluan, mau gimana punya antibodi itu paling ujung, dan antibodi itu kebanyakan hanya sebagai penanda pernah ada gitu loh. Untung nggak ada antibodi mantan pacar ya, kalau ada wah repot, bisa minta dicekin gitu, antibodi mantan pacar 1, 2 keluar lagi 3, 4, 10 juga ketahuan. Untung nggak ada, untungnya tolong jangan diciptakan ya. Saya tidak berharap peneliti-peneliti di klaster menciptakan antibodi mantan pacar. Oke, nah antibodi itu sayangnya tidak semua bersifat neutralizing. Jadi artinya apa? Terbentuk tapi udah gitu. Hanya sebagai penanda bahwa dia pernah ada, tapi tidak kemudian menandakan bahwa kamu lebih kuat, kamu virusnya udah mati dan kamu lebih uh, 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 kamu lebih aman sekarang karena udah ada saya gitu. Nggak ada kayak gitu, nggak semua kayak gitu, ada yang gitu tapi nggak semua seperti itu. Nah, kemudian antibodi juga membuat aglutinasi virus, mengaktifasi sel fagosit untuk makan-makan itu, dan mengaktifasi komplement. Nah, jadi ini adalah hal-hal yang harus dipahami. Jadi nanti kalau misalnya diajak riset bareng sama siapapun, kita sudah paling tidak mempunyai gambaran interaksi antara infeksi dan imunologi dengan imun sistem. Karena nggak bisa dibedakan antara keduanya, tapi ya harus tahu bagaimana bisa saling berkontribusi satu dengan yang lain. Itu tadi virus. Selanjutnya, nah ini parasit. Saya sengaja ngambilnya yang unik-unik. Kalau bakteri nanti belakangan, karena kita nggak punya lab untuk bakterinya. Tapi kalau parasit kita punya Prof. Inge, kita punya Dr. Aileen yang kita bisa ajak kerjasama. Apa aja initnya? Initnya tuh makrofag. Jadi yang awal tuh makrofag, ya. Kemudian dia lewat jalur imunoglobulin juga pada parasit yang lebih besar. Terus kebanyakan parasit itu bisa terus, Pak. Namanya juga parasit ya, numpang. Dia numpang aja di badan kita. Kebanyakan parasit dan jamur itu nggak bunuh kita. Kita mati, dia ikut mati. Jadi cuma numpang aja. Makanya harus hati-hati dalam memeriksa marker pada seseorang kalau terkait dengan kedua infeksi ini. Apakah ini marker penanda sakit atau cuma marker penanda ada di situ gitu. Jadi ini benar-benar harus kita lihat secara lebih teliti, tergantung konteks apa yang ingin diteliti ya. Nah, apalagi saya makrofag, ini sel, granulosit itu sel. Jadi kalau protozoa, worm itu cacing, dia ngerangsangnya granulosit dan eosinofil. Nah, kalau eosinofil naik, orangnya cenderung gatel-gatel, bukan kegatelan ya, beda itu beda, gatel-gatel. Kemudian bisa juga dia mengaktifasi antibody dependent cell, menyebabkan selnya rusak. Jadi intinya lihat, dia akan mengaktifkan sesuatu untuk mematikan selnya, bisa dia langsung dia matikan atau dia akan melepaskan sesuatu dan sesuatu itu yang kemudian mematikan sel itu. Sel yang mana? Sel yang mengandung si parasit itu. Nah, makanya uniknya ya pada infeksi tuberkulosis misalnya, proses kerusakan sel itu terus terjadi sebenarnya. Tapi badan meminimalisasi atau melokalisir kerusakan itu dengan membentuk fibrin. Makanya kalau orang TBC kemudian dibersihin, dibuka, itu ada kayak keju-keju putih-putih lengket. Itu adalah kemampuan badan untuk melokalisir si kuman supaya dia nggak kemana-mana, yang kita bilang sebagai perkijuan. Ini adalah marker. Jadi kalau saya mau nanya ke dokter bedah, TBC bukan tuh dok, TBC tuberkulosis ya, bukan tekanan batin cinta ya. Nah, saya tanya itu gimana hasil biopsinya? Itu udah kayak keju banget, udah putih-putih. Nah, itu berarti boleh dikatakan secara makro kita bisa bilang bahwa ini kemungkinan besar TB yang tuberkulosis, bukan yang satu di slide. Ya. Nah, mast cell sama nih sel-selnya, platelet. Nah, jadi nanti ini juga sama kalau mau bikin lab. Globin perlu, tapi bukan ke arah imun sistem, lebih ke arah akibat dari infeksi parasit, orang-orangnya jadi kekurangan darah dan lain sebagainya. Selanjutnya, halo, ya udah ini tadi, oh ya ini yang adaptif. Tadi kan yang ini ya, sekarang yang adaptif. Sama, kalau adaptif semuanya pasti antibodi. Nah, antibodi yang merangsang tuh
atau histolitika, giardia lambia. Nih pasien-pasien HIV sebenarnya banyak nih. Kita menarik sebenarnya kalau mau neliti fesesnya ya. Makanya kan nanti tuh ya kembali ke feses ya memang. Tapi makanannya belum datang, kita mau dari bawah aja. Kembali ke feses. Jadi kalau pasien HIV itu banyak yang mengandung entamuba histolitika, giardia lambia yang bikin mereka tuh kurus terus karena ya numpang hidup masih makan si kuman-kuman ini gitu. Maka dari itu kalau nanti kita mau jadi memetakan, saya rasa sih pemetaan pertama lihat dulu apa sih yang terkandung dalam perut pasien HIV sebelum diobatin. Kita paling tidak dapat polanya deh, mungkin 90% polanya seperti apa. Kemudian nanti kita lihat yang udah diobatin terus terkontrol baik, berubah nggak sih gitu. Karena bukannya apa-apa, penelitian mikrobiota itu repotnya tergantung makanan gitu. Dan kita kan nggak bisa ngatur makanan orang-orang ini gitu. Makanannya kan pasti bervariasi. Buat yang seneng makan amigos, coba agak minggir got sedikit, nah pasti kan beda kumannya sama yang makanannya mungkin masak kayak Mila tuh kan masak tuh Mila tuh ya beda gitu. Jadi artinya pemetaan kumannya apa sangat tergantung dari makanannya apa, dan ini adalah suatu hal yang juga harus dipikirkan baik-baik pada saat mau mendesain penelitiannya. Semua hal harus dipikirkan baik-baik. Apa yang bisa mempengaruhi hasil kita itu kalau memang tidak bisa dikontrol ya kita sebutkan nanti sebagai kelemahan penelitiannya, bukan berarti kemudian kita jadi batal meneliti karena semuanya nggak bisa kita kendalikan. Slide ya. Nah ini ada lagi nih, satu lagi, adaptive immunity. Kenapa dia disebut adaptif? Kalau virus nggak perlu adaptif karena dia cepat mati virus itu. Jadi setelah sakit terinfeksi virus mati, selesai urusan, kecuali HIV. Tapi saya nggak akan bahas lebih lama di sini. Kecuali HIV. Orang kena demam berdarah hari ini, dalam 3 hari berat, hari ke-6 membaik, hari ke-10 pulang, habis virusnya nggak ada lagi. Kecuali dia kegigit lagi nanti. Terus kena virus apa ya selain HIV misalnya demam berdarah, virus cinta saya nggak tahu, saya belum pernah neliti. Mungkin nanti ada yang mau neliti virus cinta ya silakan aja. Virus COVID lah misalnya, kan setelah di swab COVID negatif, kebanyakan meninggal kenapa? Kebanyakan meninggal karena koagulopatinya. Koagulopatinya kenapa? Nanti saya ceritain, ada itu rahasianya. Gampang lah, nanti saya ceritakan kapan-kapan. Tapi kan giliran saya masih 2 bulan lagi kan. Oke. Insya Allah COVID udah selesai pada saat itu. Dan kita udah punya publikasi COVID juga, amin. Okay. Interferon gamma, ya udah lanjut. Nah, jamur, lihat innate-nya jamur beda selnya, tetap makrofag duluan, dendritic cell masuk di situ. Saya nggak akan ceritain detailnya ya, karena kalau misalnya ceritain detailnya nanti jadi terlalu panjang, tapi paling tidak teman-teman di sini punya konsep yang sama bahwa proses infeksi apapun penyebabnya kurang lebih secara garis besar runutan prosesnya itu sama, tapi secara detail itu dia tidak sama. Apa yang teraktivasi, apa yang keluar, tuh kan kalau pada si jamur oxidative burst, oksidatif itu H2O2 tuh kan ditaruh di celana juga robek kan celananya kan. Karena jeans itu kan acid banget gitu. Nah kemudian dia bisa merangsang pelepasan antibiotika. Badan kita tuh punya natural antibiotika. Ada yang namanya PIP. PIP itu adalah protein, ada bakteri dalam perut yang memang kerjanya menghasilkan antibiotika, menginjus. Kenapa badan kita nggak sakit padahal kuman ada jutaan? Saya udah selalu bilang, kuman di dalam perut kita, kalau ditimbang berarti 3 kilo. Jadi yang kelebihan 3 kilo udah lupain aja, itu cuma kuman di perut aja itu, bukan karena kegemukan itu, enggak itu. Karena kumannya, memang kuman 3 kilo di dalam perut kita, tapi dia tidak menyebabkan sakit. Kenapa? Karena ada mekanisme kontrolnya. Gitu. Nah, sekarang kita lihat di sini dendritic cell, atau like receptor system, kemudian menginisiasi, membuffering T cell, dan seterusnya. Slide. Innate-nya sama lewat natural killer cell, lewat epithelial cell, ada upregulated. I will not go in detail, tapi kalau di gambarnya kita bisa lihat di sini, hati-hati kalau sel endotel. Endotel itu adalah sel yang sangat rapat, lihat tuh, tight. Ilmu tentang endotel luar biasa. Dan koagulopati pada COVID itu terbukti bahwa terjadi pada sebagian besar infeksi adalah akibat 3 hal. Pertama adalah aktivasi komplement tadi,
bahwa kalau kita ada patogen, virus, bakteri, terutama bakteri-bakteri gram negatif atau jamur yang udah terlalu banyak yang sifatnya invasif, itu dia akan mengaktifasi komplement. Kalau komplement teraktivasi, kekentalan koagulasi kentalan darah berubah. Itu yang pertama. Yang kedua itu endotel injury. Jadi endotel ini adalah suatu barrier yang diciptakan Allah supaya sesuatu yang di dalam di luar itu tidak bisa berinteraksi secara begitu saja, dan ini mengalami injury pada COVID dan terjadinya sangat masif. Yang ketiga adalah vaskulitis. Jadi endotel itu adalah sel yang menyusun, dia menyusun untuk menjadikan apa? Menjadikan vaskular. Nah, vaskularnya ini juga mengalami itis, mengalami radang, melalui mekanisme kerja yang berbeda. Nanti bisa dibaca secara detail kalau tertarik mengenai infeksi dan koagulopati. Ada review yang ditulis grupnya Profesor Jos van der Meer dari Nijmegen mengenai hal ini tahun 2003. Ini kita lihat di sini selanjutnya. Ya, maju. Halo. Ya, ini yang adaptif. Kenapa adaptif? Tadi sama, karena fungal itu bisa numpang hidup. Makanya ada yang namanya adaptive immunity. TH1, TH2. Nah, kita lihat ada konsep yang mengatakan orang kalau TH1-nya dominan, TH2-nya nggak mungkin dominan. Jadi harus salah satu. Jadi pernah satu riset, saya nggak tahu ya hasilnya gimana, yang ngerjainnya grupnya, harusnya grupnya Tania Supali ya, yang melihat bahwa orang kalau dia punya cacing nggak bisa aktif TBC-nya karena TH2-nya tinggi terus. Ini akan mensupres respon dari TH1. Sementara orang menjadi sakit kan karena respon imunnya ada kuat. Gitu ya, terserah mau TBC mau cacingan. Ya nggak mau dua-duanya. Tapi ada konsep bahwa sesuatu yang stimulasi TH2 untuk aktif akan mensupres TH1. Nagaan aja ya, kalau nagaan makannya jadi banyak. Slide berapa? Oke, ini TH17. Nah, kita lihat TH17 memang kenapa? Karena dia mucosal immunity. Kenapa sih? Karena sebenarnya dari mulut sampai anus itu ada jamurnya. Ada jamurnya. Dan jamur ini kalau kita mengalami penurunan sistem imun, dulu oral candida, bukan dulu sih sampai sekarang, oral candida, kalau buka mulut ada oral candida, maka saya akan berpikir satu ini HIV atau enggak. Ini adalah strong clinical marker untuk curiga ini orang HIV atau enggak. Yang kedua, kencing manis. Yang ketiga, jarang gosok gigi. Enggak. Yang ketiga, perokok. Mungkin yang jarang gosok gigi. Enggak tahu ya, kita rajin sih ya, bisa lihat. Mungkin coba satu orang jangan gosok gigi seminggu, lihat ada nggak kandidanya. Tapi pingsan barangkali. Mungkin dia sendiri yang pingsan karena pakai masker kan. Antibody CD8, ya ini adaptif. Selanjutnya banyak kali ini slide. Nah, ini yang paling menarik sebenarnya, karena yang bisa paling cepat membunuh sih selain virus, bakteri. Ya, bakteri dibagi dua, bagi tiga sih, gram positif, gram negatif, anaerob. Anaerob artinya dia bisa hidup tanpa butuh oksigen. Bayangkan ada makhluk yang bisa hidup tanpa butuh oksigen. Dan tuberkulosis adalah termasuk anaerob obligat. Jadi satu mumi yang udah hidup 4 ribuan tahun itu diteliti, dikletek tulangnya, tulang tibia itu tulang kaki yang panjang ini loh, yang panjang di depan nih. Yang kalau taekwondo kita, ini ada yang taekwondo nggak sih di sini, cuma saya aja ya. Kalau taekwondo tuh suka dibentur-benturin gitu, tuh saya juga ngerti itu gunanya apa, sakit banget. Nah, itu dikletek tuh di mumi, ditemukanlah kuman TBC, masih hidup, kumannya masih hidup, kumannya masih bisa dikultur, dibilang masih hidup, karena dia obligat anaerob. Kalau di manusia dia nginepnya di mana tuh sih itu, di sini. Jadi kalau periksa ke dokter, dokternya nggak periksa ininya, pindah dokter. Berarti dia nggak mencari itu. Di sini dia, ada bunyinya beda, namanya aja beda. Di sini namanya amforik, kalau tempat lain namanya vesikular. Bunyinya gini. Gitu. Kalau ada tuman itu. Ini saya ada stetoskop, tapi saya nggak terima pemeriksaan gratis. Kalau di klaster. Mohon maaf ya. Oke. Tapi saya suka ngasih makan gratis. Insya Allah. Belum datang. Oke. Nah, belum. Cepat kali. Oke. Jadi yang pertama dia nempel dulu. Semua kan kalau kita mah nggak boleh ya nempel dulu, nempel belakangan.
Kalau dia pertama nempel dulu, abis itu dikenali. Kalau kita kan kenalan dulu, baru nempel. Gimana Mila? Oke, kalau apa masih dibahas. Nah, kalau ini enggak, dia pertama nempel dulu, masuk dulu kan ke tubuh kita. Baru dia dikenali, habis dikenali dia makin attach, makin nempel. Kenapa? Kayak COVID-19, dia nempelnya di S2 reseptor. Tapi kemudian nanti ada yang namanya PRMP, protein yang membantu dia buat bisa lebih nempel. Kenapa? Karena dia menangkap bahaya. Saya harus membunuh ini, maka dia harus saya ikat. Nah, jadi seperti itu. Sama kayak kalau sama pacar udah cocok banget kan langsung aja diikat. Apa ya, cincin ya, jangan pakai protein. Kalau pakai protein kita berotot. Oke, nanti setelah itu baru dimakan, difagosit. Repotnya saat dimakan belum tentu mati dia. Kadang-kadang sel ini menjadi tempat dia untuk berpindah ke sirkulasi yang lebih jauh. Jadi dia menggunakan sel yang memakan dia untuk tumbak, untuk pindah. Kenapa dia nggak bisa matiin? Ya karena memang itu kapasitasnya tidak selalu kalau dimakan sel itu kemudian bisa dimatikan pada proses difagositosis itu. Nah ini hal-hal seperti ini nih yang menjadi menarik kalau kita mau meneliti. Kenapa dia nggak bisa, apa yang diekspresikan, apa yang kurang, apa nah what-nya itu yang bisa kita jadikan solusi untuk masalah klinis yang benar-benar penting. TBC misalnya, TBC orang sekarang mau nelitinya apa sih, obat baru, MDR, tapi kenapa TBC bisa kemana-mana di tubuh, defect apa dari hostnya, apa karena ketularan terus jadi bakterinya banyak banget, atau badannya ada yang lacking gitu. Penelitian patofisiologi untuk TBC kayaknya kurang, karena kurang seksi ya, kurang seksi karena apa? Ya mungkin karena tekanan batin cinta tadi, tapi karena banyak faktor lah. Pokoknya gitu. Selanjutnya, aku udah capek. Ya. Nah ini kita lihat init mengaktifasi komplement, ada classic pathway, ada alternative pathway, ada lewat lectin kalau kita lihat. Kemudian ada bakteri khusus tuh seperti salmonella, dia ada mengandung struktur tertentu yang keluar atau lectin pathway yang dihasilkan. Ini semua adalah hasil penelitian yang itu mencari patofisiologinya, why orang ini begini, why salmonella itu juga bisa ngumpet dalam tubuh tanpa merangsang respon imun. Makanya kan kalau orang berobat ke saya selalu bilangnya, dok saya langganan tifus nih, langganannya tifus loh, langganannya bukan Netflix atau langganan apa gitu ya, langganannya tifus gitu, nggak tahu membernya di mana. Nah tapi artinya sepertinya dia menganggap kumannya dalam badan dia itu suka seringkali bikin gangguan gitu. Makanya kalau ditanya emang keluhannya apa gitu, demam-demam sore kan, lidah putih, padahal kan demam sore lidah putih kan belum tentu itu gitu. Demam sore tanggal tua ya jangankan sore, pagi siang juga bisa demam gitu. Maka lihat tanggalan dulu, sebelum sebelum itu lihat tanggalan dulu gitu kan. Sekarang masih tanggal muda kan, kemudian ya dan seterusnya. Slide. Nah ya ini ada juga adaptive immunity tapi lebih arah antibody indirect. Tapi kalau pada bakteri kita sebenarnya nggak terlalu berpatokan pada antibody ya, karena ya nanti kalau ada antibody terhadap TBC terus mau buat apa? Dulu tuh ada tuh yang dicek IgG, IgM untuk tuberkulosis, mycobacterium, so what gitu. Apa makna klinisnya? Gitu. Tapi tentu Allah tidak menciptakan sesuatu dengan sia-sia, pasti ada ininya kan, gunanya itu untuk apa, tapi lebih ke arah dia mengaktifasi pathway yang lain sehingga mempercepat clearance dari bakterinya itu sendiri. Jadi lebih ke faktor di luar dari protektivitas ataupun sesuatu yang bisa menimbulkan keringanan dari proses infeksinya itu sendiri. Kan tadi tuh lihat tuh menurunkan spreading, menurunkan motility, jadi lebih ke arah dia mengenhance kemampuan untuk menghilangkan si kumannya, dia menghasilkan eksotosin, lihat tuh antibody direct effect, jadi antibody indirect effect. Makanya jangan digunakan sebagai marker menentukan diagnosis misalnya gitu. Karena akan sulit juga nentuinnya tuh di titik yang mana. Ini kenapa kok ini? Oke, slide. Ya,
Ini lebih jauh tadi dari yang tadi cytotoxic cell, nanti bisa dilihat lebih dalam slide. Oke, dah. Nah, sekarang kalau mau lebih jauh dari yang tadi, maka kita bisa fokus penelitiannya di 3 ini. Kan vaksin misalnya, atau trial obat misalnya, seperti yang awalnya kita mau kerjakan dengan COP-COP, mencari profilaksis untuk COVID. Atau yang nanti sebentar lagi, tadi pagi kita baru press release dengan BPOM, Kemenkes, dan teman-teman media, mencari pengobatan untuk COVID yang berat. Yang kemarin udah publish dari recovery trial di UK itu adalah dexamethasone, kemudian tocilizumab. Yang udah berhasil publish, yang terbukti nggak efektif untuk pengobatan, misalnya azitromisin. Nah, Indonesia akan insya Allah mulai minggu depan. Mohon doanya juga di sini buat teman-teman semua. Semoga penelitian recovery trial chapter Indonesia bisa berjalan dengan lancar. Kita akan meneliti kolkisin, obat radang, dan aspilet. Sama antitrombotik juga bisa anti radang terhadap pasien COVID yang berat, bagaimana outcome-nya. Kemudian infection control juga. Ini penelitian-penelitian seperti ini juga bisa menjadi ide yang bisa kita kerjakan karena masih dalam skop infeksi dan imunologi. Kalau untuk imunisasi sebenarnya yang menarik tuh meneliti respon antibodi yang dibentuk pasca vaksinasi. Ini kan masif banget nih. Yang kemarin Mbak Mila dan Mas Roy saya ajak dengan teman-teman uh, dari kemarin itulah, saya agak lupa namanya. Invicea. Ekivia. Nah, itu kan kita mau lihat ini nih, ngelihat ngelihat respon setelah divaksin tuh seperti apa ya, bukan sih, lupa. Kayaknya ada beberapa trialnya soalnya. Salah satunya adalah itu. Tapi kemarin sepertinya lupa. Udah banyak banget di sini. Ani nggak berhasil kan? Nggak. Oke. Slide. Ya, jadi vaksin, penelitian vaksin, terus termasuk vaksin TBC tuh. TBC yang mana nih? Nanti tanya Bu Atila TBC yang mana. Karena kita sempat mau akan kerjakan, karena ternyata vaksin BCG itu di dunia sama, strain yang digunakan, strain yang di Indonesia, main di Jepang, main di tempat lain ternyata berbeda, dan ternyata efek proteksinya juga berbeda. Gitu. Nah, jadi ini juga banyak hal yang menarik sih, banyak PR sebenarnya kita. Nggak usah sebenarnya berkecil hati karena kita nanti punya dananya cuma kecil, kan kita mulai dari kecil-kecil aja gitu loh, karena sesuatu yang besar kalau nggak ada yang kecilnya nggak mungkin berdiri gitu, nggak mungkin jadi itu. Nih kayak puzzle di dalam slide ini nih, ternyata tujuannya untuk itu nih. Saya juga awalnya bingung ngapain sih puzzle ini. Nah, ini kan dipikirnya ada sesuatu yang kecil-kecil gini, nanti sesuatu yang besar ya. Kemudian mau meneliti herd immunity sering dengar tapi tahu nggak apa itu herd immunity itu apa tuh? Ayo nanti saya tanya sebelum saya ditanya. Selanjutnya pasif imunoterapi. Nah, ini kan ada orang sekarang ngasih imunoglobulin, ada yang ngasih plasma, itu kan ada yang ngasih apa gitu. Bagaimana manfaatnya untuk COVID khususnya gitu. Padahal ternyata hanya butuh dikasih apa? Dikasih sayang doang. Slide. Ya. Nah, antibiotik juga kita ada satu penelitian dengan Dr. Ajeng mengenai antibiotik use AMU. Jadi sebenarnya kalau untuk antibiotik ini ada dua yang bisa diteliti. Pertama, antimicrobial use, gimana sih dia dipakainya. Yang kedua, antimicrobial resistance, gimana pola resistensinya dan segala macam. Tapi kalau mau melihat ekspresi dari gen tertentu yang hambat antibiotika kerja dan segala macam, itu juga bisa dikerjakan. Kemudian slide. Infection control lah, ini mah banyak banget. Tapi kalau kita mau pakai data di SCM, hospital acquired infection, infeksi yang terjadi di dalam rumah sakit itu amazingly tinggi banget. Ya, kalau kita mau teliti, nggak usah susah-susah ya. Di sini kalau ada yang meneliti kandungan darah di RSCM tuh, coba diukur kumannya apa aja yang mengandung di situ. Pseudomonas, Klebsiella yang KPC, kemudian semua coba deh kalau bisa diukur. Karena itu bisa dikumpulin tuh, kemudian di measure. Nah, cuma memang di cluster kita nggak punya ya kalau berbau mikroba. Kecuali kita bikin lantai atas, kita bikin tangga sembunyi gitu dari ruangan yang buati, mungkin langsung ke atas kita bikin lab khusus di situ bakteria, nah mungkin baru bisa. Ini nggak ada tempatnya lagi. Slide. Oh, udah lagi. Oh ya, alhamdulillah udah soalnya. Baik,
Mas Yusuf, saya rasa demikian yang bisa dipaparkan. Mudah-mudahan ini bukan menjadi apa ya, ini hanya basic konsepnya aja. Karena kita semua di sini have to solve something, tapi kita harus tahu dulu gitu, yang mau kita approach di bagian mananya gitu. Terus kalau ditawarin orang untuk riset bareng, kita juga mesti punya basicnya. Jadi kita nggak cuma kayak Pak Tino bagus, itu penelitian bagus mau gitu ya, biarpun siapapun yang ngajak penelitiannya, biarpun dari manapun juga gitu, tetap kita harus kritis ya. Emang sih kita butuh duitnya, cuma kalau duitnya emang miliaran ya udah ambil aja deh, nanti ambil dulu gitu, ambil dulu duitnya, penelitiannya nanti terserah, nanti kita bahas belakangan lah, itu gampang. Oke, baik, terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf apabila terlalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, hilang. Jadi nggak ada sesi pertanyaan nih. Oke, demikian seksi sharing bersama Dr. Erni pada siang hari ini. Saya mengucapkan terima kasih kepada yang hadir. Mungkin bila ada yang ingin bertanya, penasaran tentang materinya, bisa langsung ditanyakan ke ruangan beliau. Untuk minggu depan kita akan bertemu lagi di hari yang sama. Oh, ini Dokter Erni ada. Ya, Dok, apakah ada seksi pertanyaan, Dok? Sesi apa seksi? Sesi. Menurut dada deh kan. Sholat Jumat jam berapa sholat Jumat? Masjid jam berapa ke masjid? Ya, mungkin 12 ke masjid. Makan siang belum datang, ya udah boleh kalau ada mau nanya. Oh ya, mungkin dari teman-teman yang ingin bertanya terkait materi yang telah disampaikan oleh Dr. Erni, saya persilahkan. Saya mau tanya ke Dr. Erni. Tanya lu. Ya, silakan, Dok. Terima kasih Dr. Erni. Ini feedbacknya parah banget ya. Nah, oke. Oh, berarti dari situ. Saya mau tanya Dokter Erni, presentasinya bagus sekali, memberi apa ya? Walaupun mungkin saya perlu ingatkan tidak semua mereka kenal Pak Tino Sidin, Dok. Jadi mungkin hanya Dokter Erni dan saya yang tahu Pak Tino Sidin. Ya, saya juga kenal baru. Bohong banget. Nah, jadi gini, Dok. Tidak semua laki-laki. Jadi dari paparan tadi, kan kalau kami mungkin karena backgroundnya banyak di lab, paparan tadi itu kan kayaknya membuktikan satu, dan jadi kalau dari yang saya tangkap itu memberikan asumsi yang berlawanan. Dalam artian gini, kalau memang suatu infeksi itu markernya bisa macam-macam. Nah, bagaimana seorang klinisi ini menentukan infeksi ini berasal dari ABCDEFGH gitu, patogen A, ABCDEFGH, karena simptomnya kan bukan pasti ya, maksudnya secara general panas. Tadi kan dokter ini bilang demam, ya udah demam, tapi kan kita nggak tahu, nggak bisa specified apakah let's say COVID viral pneumonia atau bakteri pneumonia gitu. Kan tetap aja pneumonia aja, atau memang klinisi punya ketajaman analogical thinking gitu untuk membedakan satu penyakit dengan penyakit lainnya. Itu pertanyaan yang pertama. Yang kedua, Dok, biarin aja ya, banyak Dok, nggak apa-apa. Yang kedua, tadi tuh kan lupa deh. Nah, pertanyaan berikutnya. Nah, jadi gini, Dok, mungkin karena kami tidak memiliki kemampuan kesempatan untuk bertemu langsung dengan pasien, kadang-kadang mungkin kepentingan untuk melakukan penelitian ini menjadi gap kalau kita tidak mengerti apa yang sebenarnya dibutuhkan oleh klinisi gitu.
Nah, jadi kadang kita maunya meneliti sendiri kan, kadang-kadang kita juga berdiskusi dengan dokter ini, ya gunanya buat apa, di klinisi kagak ada gitu loh. Informasi itu tidak berarti. Nah, kita tuh pengennya juga mensupport klinisi, kita pengen memberi informasi yang berarti, ini loh yang kami tahu di lab kayak gini. Misalkan tadi ya, kalau saya ukurin tuh semua, interferon gamma, IL-1, whatever, tapi apakah itu bisa merepresentasikan apapun yang klinisi inginkan, misalkan untuk melihat apakah infeksinya progresif, apakah ada counter feedback atau semacamnya. Demikian. Demikian apa demi kamu? Demi kamu. Silakan, Dok. Ntar ya, ini dekan nih. Dia mikir dulu maksudnya. Oke, baik. Jadi gini, yang pertama pertanyaannya adalah, terus gimana sih klinisi bisa nentuin ini apa namanya, nentuin yang mana yang mau dicek, yang mana yang ini, terus kenapa, terus itu menjadi penanda apa tuh, penanda bakteri, virus, apa namanya, atau yang lainnya. Jadi gini, pertama, memang yang namanya clinical researcher tuh jarang. Jadi kebanyakan dokter itu dia tuh cek lab karena dia nggak tahu sakitnya apa pasiennya. Padahal harusnya dia ngecek itu untuk membuktikan kecurigaannya dia bener nggak itu gitu. Ya, nanti kalau ke dokter pemeriksaannya ada 10 macam, pindah lagi, pindah. Tadi kan yang nggak periksa ini pindah. Kalau dia minta banyak banget pindah, berarti dia nggak tahu tuh kalau kayak gitu. Dan juga kan pemeriksaannya bisa mahal. Ada yang kalau ke dokter sekali ngeriksa labnya 4 juta, baru lab doang itu. Mau beli obat nggak beli, udah keburu pingsan. Gitu, waktu lab 4 juta pingsan gitu, nggak ngejek ke apotek. Nah, udah darahnya diambil, uangnya diambil, begitu nyampe ke dokternya bingung. Normal semua. Ada yang kayak begitu. Kan itu yang banyak terjadi, Dok. Ya makanya itulah akhir zaman. Ini enggak, bukan kuliah berarti cuma dari Mas Lois aja. Jadi tanda-tanda akhir zaman itu banyak orang yang tidak bekerja sesuai dengan kompetensinya. Itu tanda-tanda itu seperti itu. Kalau suatu sudah tidak dikerjakan lagi oleh ahlinya, ya seperti itu. Karena pada saat akhir zaman Allah akan mengangkat ilmu diangkat pada saat banyak ulama-ulama yang meninggal. Sejak Ramadan tahun lalu sudah 100 orang ulama di dunia yang meninggal. Ini apa sih, pertanyaannya apa tadi? Oh ya, Tuh kan? nggak apa-apa. Jadi mengingatkan saya juga bahwa kita sudah di era-era akhir zaman, dan sebentar lagi juga era kita mau pulang dan mau makan dulu sebelumnya. Oke. Nah, jadi artinya jangan gunakan lab sebagai penentu ini sakitnya apa. Tapi tanya dulu ceritanya, kenapa gitu. Pernah ya saya nih, satu orang pasien datang dengan keluhan kalau duduk dia sakit karena ada bisul gede. Jadi mohon maaf satu sisi pantatnya itu isinya tuh nanah semua. Ya, dia datang ke salah satu rumah sakit, disuruh sama dokter IGD-nya ke dokter gastro karena dia pikir kalau lubang-lubang di bawah nggak bisa duduk tuh ambeien. Nggak pakai buka celana, bukan dokternya yang buka celana, pasiennya dibuka celananya, langsung dijadwalkan untuk teropong. Pasiennya bilang, "Dok, ini di luar." Nggak dengar dokternya, nggak dibuka pun celananya, bukan celana dia, sekali lagi celana pasiennya. Nggak boleh dokter buka-buka celana kita. Pasien tuh celananya boleh dibuka, baju semua, nggak ada pekerjaan lain yang boleh buka-buka celana. Saya buka baju suami orang, depan istrinya dibantuin malah gitu, dibantuin. Nah itu cuma dokter, makanya apa nggak perlu semua jadi dokter, tapi semua gila kan. Saya nggak, saya emang nggak gila apa. Terus jadi artinya begitu datang ke saya itu bokong udah keras kayak batu, dikasih obat 2 hari keluar nanah hampir 1 liter. Gitu. Jadi artinya kita harus tanya dulu, nggak bisa duduknya tuh kenapa Pak, ada benjolan yang keluar, apa pantatnya yang keras, apa kenapa, cuma dari soal nggak bisa duduk. Lebih parah lagi tuh kebanyakan dokter gastro kalau neropong atas bawah, ntar nggak bisa duduk, teropong mulutnya. Gitu. Ya, nah jadi artinya kalau tadi ditanyakan itu mana sih, benar memang harus seperti, jadi dia pertama menanyakan, ya
Dia harus punya mata eagle eye. Dia lihat nih pasiennya duduknya udah miring-miring, terus ditanya, dia udah lemes banget gitu ya. Kenapa nih? Ada apa sesuatu di tempat dia duduk mungkin tanya. Saya tuh periksa, pas oh keras banget, pantesan aja, pantesan kan harus lembut, isinya lemak semua. Kalau keras sendiri ada sesuatu dong. Apa nih? Itu nana isinya. Harus dibersihin. Oh udah Pak, nanti saya kirim ke lab ya, kita periksa dulu nih. Kalau mau canggih di MRI soft tissue-nya, ambil nah itu. Jadi tepat. Jadi lab adalah menunjang, bukan menentukan. Nah, makanya kenapa kalau misalnya nanti ada penelitian yang misalnya terbersit, pengen penelitian soal perut gitu, hubungin dokter Hasan. Makanya kenapa tuh saya mencari tim, lihat deh komposisi tim saya. Itu adalah orang-orang yang saya tahu mikir dulu baru minta tes gitu. Bukan yang langsung ngumpulin semua tesnya aja, kemudian belakangan ntar kita lihat hasilnya apa, ya udah lantai dari situ. Nggak seperti itu. Gitu. Jadi kita punya dokter Suryo di reumatologi. Jangan salah, lupus banyak loh. Lupus banyak, dan lupus banyak infeksinya juga, ada imun sistemnya juga gitu kan. Kemudian di sini kita punya dokter kulit. Jangan salah, kulit itu juga penting banget jadi penanda awal gitu kan. Itu yang pertanyaan pertama. Terus pertanyaan yang kedua adalah lupa. Saya juga lupa. Udah kalau gitu kita anggap selesai. Gimana sih? Moderator nanya enggak? Moderator nyatet nggak? Ini biasanya kita kalau meneliti kan nggak tahu kebutuhan klinisinya apa. Terus jadi gimana? Ya maka dari itu. Jadi biasanya ide itu harus ada orang yang muncul idenya sambil mohon maaf ya beol gitu, bisa jongkok di toilet terus timbul ide. Tapi ide yang muncul begitu mah nggak usah langsung di-share ke orang, diendepin dulu, baca dulu gitu, cocok nggak, kemudian coba tanya bener nggak sih kalau kayak tadi apa sih ukur semua, interleukin 6, interferon gamma, inter ini, inter itu, intermilan kalau perlu kalian diukur. Ya kan kita masih lihat dulu apa yang mau dijawab. Makanya kalau saya dikasih satu penelitian, ya, saya selalu berusaha melihat hal positif apa yang bisa saya kontribut di situ. Kalau misalnya kadang ada orang meneliti tapi nggak ngerti gitu, kayak kemarin ini kan ada yang mau meneliti tentang cross reactivity antara dengue virus dengan COVID-19. Kata siapa ada cross reactivity? Karena katanya di klinisnya sama-sama, pasiennya keluarnya sama, trombositnya rendah, demamnya sama. Saya bisa nyebutin 15 kasus penyakit yang sama keluarnya kayak begitu. Nggak cuma demam berdarah. Cuma trombosit turun sama demam. 15 saya sebutin. 17 boleh nambah 2 lagi. Kalau perlu. Jangan langsung mikir-mikir dengue. Dan terbukti kan buat yang dengue-nya positif, begitu di PCR nggak positif. Itu data nggak publish-nya Unpad. Nah, jadi artinya jangan tuh heboh duluan gitu loh. Heboh duluan, terus langsung bikin teori-teori. Sekarang kan mau bikin teori gampang, gambar aja bikin teori apa, sebarin gitu kan, nanti udah jadi teori-teori nggak jelas, gelap gitu. Kayak misalnya apa ya contohnya empon-empon atau apalah, semua yang punya efek terhadap itu tuh nggak ngerti ya. Minyak kayu putih lah, saya punya temen tiap ketemu dia bawa, lu kayak bayi deh bawa minyak kayu putih, di maskernya dicelupin minyak kayu putih untuk cegah COVID ya. Yang cegah COVID maskernya, bukan minyak kayu putihnya. Coba kalau nggak saya pakai masker terus minyak kayu putih ditaruh di hidung sini, kan juga nggak bisa. Saya tadi mau ngomong cuma saya nggak tega ya, kan saya tahu panas kalau taruh minyak kayu putih di sini. Kalau di perut mah enak gitu. Di perut bukan diminum ya, tapi di kulit. Nah, jadi artinya coba deh ide-ide itu diinikan dulu. Nah, kalau memang ada satu marker yang mau diteliti, ya udah dilihat titiknya titik mana, jangan loncat. Yang loncat kayak kemarin kan, contohnya nih pada saat saya ujian S3, contohnya, ayo pada nonton nggak? Nah, kan dokter Vera bilang, itu karena nggak ada TH17 yang berubah, nggak ada masalah, mungkin memang nggak ada masalah itu gitu. Jadi membaca yang negatif itu untuk membuktikan sesuatu. Oh boleh saja, tapi kan PKK Pro-nya membaik. Berarti ada sesuatu dong yang berubah, masa itu mau diignore? Nah, artinya kan kita benar-benar harus memikirkan ini nih, mengendapkan pemikiran ini secara lebih hati-hati dalam mengambil kesimpulan. Jadi jangan langsung bilang misalnya
pasien tumor paru 80% merokok, maka pasien tumor hati 80% merokok, maka rokok menyebabkan tumor hati. Langsung aja gitu. 100% orang di klaster infeksi keren, maka tuanya keren. Ya mungkin bisa kalau itu ya, kalau saya. Karena kan kita semua tergantung pemimpin kita. Nah itu ada dasar sunahnya. Kita itu tergantung siapa pemimpin kita. Gitu. Nah itu sekedar contoh. Itu contoh ya. Contoh yang saya rasa cukup relevan. Saya sudah tidak terima pertanyaan lagi nih rasanya. Saya udah haus. Ya, ya, terima kasih dokter atas jawabannya. Bagaimana dokter Ati? Oke, cukup. Dari peserta yang lain? Sepertinya sudah cukup ya. Nggak berani. Ini Mas Rois angkat tangan, silakan Mas. Saya mau mengencourage Dokter Erni itu kalau berbicara di TV dibayarnya mahal. Ini kesempatan bertanya, beliau harus jawab gratis, nggak pakai. Kata siapa nggak dibayar Mila? Ntar gue minta loh. Nah, ini kesempatan tahu, tanya aja gitu, ya. Ya, silakan Mas Rois. Iya dok. Langsung tanya ke dokter aja ya dok. Jadi kan tadi dikatakan kalau respon imun itu penyebab semua penyakit gitu. Nah, yang saya tanyakan pada COVID itu pada kasus yang asimptomatik, apakah respon imun apa bisa disimpulkan bahwa respon imun dan jumlah virus yang dilawan itu seimbang sehingga tidak simptomnya itu tidak muncul gitu dok, atau Jadi pertanyaannya pada yang tidak muncul gejalanya, apakah artinya respon imun? Iya, seimbang dengan virusnya gitu dok. Jadi gini, kita pengennya sakit apa sehat? Sehat dok. Kita pengennya sakit, kita pengennya sehat. Tapi memang uniknya, ya kita kan sama tahu sehat sakit adalah ujian Allah, itu dulu yang pertama. Kembali ini hari Jumat, saya ingatkan sehat sakit adalah ujian Allah. Ya. Jadi kita itu sakit sebenarnya menunjukkan bahwa kita merespon terhadap sesuatu. Ya. Karena badan kita yang dengan jutaan, dengan berbagai macam kemungkinan kerusakan, contohnya nih orang minum Baygon, gitu ya, masih banyak nggak sih sekarang minum Baygon? Atau minum bir lah kebanyakan, bir peletok. Itu kalau periksa darah leukositnya naik. Jadi unik ya, Allah tuh menciptakan sel yang tidak banyak, tetapi yang bisa memanggil dia bisa banyak tuh. Itu luar biasanya. Jadi sinyalnya tuh bisa macam-macam. Nah sekarang kembali ke pertanyaannya, sebelum saya lupa nih. Ya, kalau badan kita tidak merespon, artinya kita itu sehat, padahal kita terinfeksi, itu maknanya apa? Apakah artinya seimbang? Enggak, bukan seimbang. Itu justru artinya lemah. Jadi kalau badan kita itu udah cuek, diapain aja cuek, ya, misalnya punya pacar udah belin, udah flat, itu artinya udah masuk bodoh. Nah, si bagus doain, maaf ya cepet mati gitu kan, nggak boleh doain cepet mati. Artinya udahlah gitu, udah bener-bener dicuekin aja. Itu nggak bagus, nggak sehat. Kalau hubungan seperti itu putus, oh salah, ini lain lagi. Nggak, artinya kalau nggak ada gejala, justru itu artinya badannya defect. Namanya imunoparalisis. Contohnya mana? Nih saya kasih contoh konkret, bukan soal putus pacar ya, nggak. Ini lebih konkret. Pasien HIV, normal CD4-nya itu adalah 400. Indonesia
di awal 2007 saat saya mulai penelitian, CD4-nya average di penjara 20 itu ada kudis segala macam penyakit, nggak ada gejala, jalan-jalan aja biasa. Ibaratnya gedung tuh kalau ada yang korupsi tinggal ditoel dikit langsung brut gitu, gedung langsung hancur gitu. Jadi defect nggak ada. Begitu kita kasih antiretroviral, kembali lagi nonton kan waktu saya ujian kan, nah kita lihat tuh CD4 mulai naik. Apa yang terjadi pada saat itu? Pada saat itu terjadilah imun sistem yang bangkit, mengenali kumannya, mengenali lawannya, mengenali musuhnya, kemudian timbulnya yang namanya IRIS, Immune Reconstitution Syndrome. Jadi imun respon yang aktif penyakit justru bikin orang itu sakit. Jadi kembali ke pertanyaan tadi, kalau orang yang nggak, jadi buat yang udah kurus kering di sini ya, kurus kering terus apa nggak bertenaga, lesu, loyo, lemah, lunglai, tapi nggak ada sakitnya, jangan pikir itu nggak apa-apa. Cari pacar. Cari pacar sebulan sekali nih, jangan pacar lama-lama. Nggak boleh pacaran kata Ustadz Abdul Somad tuh. Udah. Baik, terima kasih. Terima kasih, Dok. Jagain jodoh orang. Hah? Ini, Ya. Yusuf ini, kamu tuh lahir tahun berapa sih? Jangan usah jawab. Ya, terima kasih Dokter Erni atas jawabannya. Mungkin dari teman-teman yang lain ada yang ingin ditanyakan? Apa sudah cukup? Apa? Wow. Mungkin sudah tidak ada ya Dok. Saya mengucapkan terima kasih atas materinya pada siang hari ini, sangat mencerahkan sekali. Saya kemudian mungkin akan langsung ditutup saja. Bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus dong. Foto. Ya, meja di kanan. Nggak dapet. Makasih ya. Udah dulu. Anggap aja udah ya. Nggak bisa aja udah. Mila, simpannya tuh Aktif ya. ya. Enggak, aku tuh penasaran kalau di record itu gimana kalau di iya, aku tuh penasaran, semua suka recording terus melihat recordnya gimana? Mas, coba di record terus aku penasaran. Tuh, masih recording, Mas. Iya, berarti ini terus kesimpannya gimana? Gimana caranya? Ini misi saja. Sini. Tadi sini. Nah, stop. Tuh, kamu jangan asal keluar. Iya, saya lupa. Ya, gimana dong tadi? Stop. Bentar, baca dulu. Sebenarnya will be saved in Syarif Maulana itu Google Drive tuh. Google Drive. Makanya baca dulu.